Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bahagia dan juga selalu dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah teman-teman. Ada yang tanya ya sama aku kalau selawat dan amalan-amalannya yang zikiran ya, berzikir dan bersolawat itu kalau kita sebagai perempuan lagi keadaan haid ya atau datang bulan, gimana, boleh nggak bun? Nah, ulama fikih ya bersepakat bahwa zikir dan bersolawat itu syaratnya tidak harus keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar ya teman-teman. Jadi nah, di sini aku mau jelaskan ya, mau aku bagikan amalan apa aja sih yang lagi datang bulan tuh yang diperbolehkan ya. Karena kan kita kalau sholat itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, amalan yang diperbolehkan yang pertama yaitu adalah berzikir ya. Amalan yang bisa dilakukan kapanpun ini bisa menjadi amalan saat wanita sedang haid ya. Para ahli fikih juga sepakat bahwa ibadah seperti berzikir dan berdoa tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci dari hadas ya teman-teman, hadas kecil maupun hadas besar. Nah, apalagi berzikirnya itu bertujuan agar kita mengingat Allah, agar kita memohon ampun ya atas dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan ayat suci Al-Quran ya. Walaupun kita sedang haid, tapi untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran itu boleh ya teman-teman. Namun wanita yang sedang haid itu tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran ya, tapi dianjurkan untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bersedekah ya teman-teman. Walaupun bersedekah bisa dilakukan saat tidak haid, namun untuk tetap memperoleh pahala ya. Kita selagi haid kan kita nggak boleh sholat ya teman-teman. Nah, gimana sih cara dapat pahala? Yaitu dengan tadi berzikir, kemudian bersolawat, mendengarkan ayat suci Al-Quran, bersedekah, itu boleh ya teman-teman. Terus kemudian apa lagi? Ya, bersolawat. Yang keempat bersolawat ya teman-teman. Bersolawat itu diperbolehkan ya, dengan walaupun kita sedang keadaan haid ya teman-teman, karena menjadi bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Nah, saat seseorang bersolawat maka turunlah rahmat, pengampunan dan juga pahala yang berlipat ganda. Yang kelima, menuntut ilmu atau menghadiri majelis taklim ya, itu boleh teman-teman. Belajar atau menuntut ilmu sangat dianjurkan dalam Islam, baik itu perempuan atau laki-laki, sedang haid ataupun tidak, semua bisa mengamalkannya dengan berilmu. Tentunya umat Islam akan lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Nah, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menempuh satu jalan cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga gitu. Nah, dengan kita buat perempuan yang lagi datang bulan juga bukan berarti kita berhenti ibadah gitu. Selama ibadah itu kita tidak mendapatkan pahala. Selama datang haid itu kita tidak mendapatkan pahala, bukan berarti seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan kita datang bulan juga kita bisa banyak melakukan hal-hal yang membuat kita juga mendapatkan pahala dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu teman-teman. Nah, semoga apa yang aku bagikan ini dapat dipahami ya buat teman-teman semua, dan semoga ini bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata ya, dan kesalahan hanya milik manusia. Itu saja, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, untuk GA selanjutnya ya aku buat vlog besok ya teman-teman. Aku akan kasih tahu GA-nya apa, ada di besok ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.